warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Rektor 1 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Insinyur Asri Nugrahanti MS PhD. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM, beserta seluruh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang juga saya hormati, dan peserta lulusan yang berbahagia. Perkenankan, saya Medina akan memandu acara sidang terbuka pagi ini. Sidang terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan acara tunggal Yudisium Program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi Akuntan, dan Pasca Sarjana semester Gasal tahun akademik 2019-2020 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, pahlawan reformasi, pahlawan pendidikan, serta pahlawan pembangunan yang telah mendahului kita. Semoga semua dharma baktinya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan tempat yang layak di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai.
mengheningkan cipta selesai. Pembukaan sidang terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti oleh Dekan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan acara tunggal Yudisium Program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi Akuntan, Magister, dan Doktor semester gasal tahun akademik 2019/2020 saya nyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan perihal pelaksanaan yudisium program diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister, dan doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti semester gasal tahun akademik 2019-2020 oleh Wakil Dekan 1, Dr. Haja Husna Leila Yusran MM. Surat keputusan nomor 30 /AK /1.04 /KPTS FEB /3 Romawi /2020 tentang Yudisium Program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi Akuntan, dan Pasca Sarjana Magister dan Doktor, periode semester gasal tahun akademik 2019/2020. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, melaksanakan yudisium bagi para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang telah menyelesaikan program diploma, sarjana, pendidikan profesi akuntan, serta pasca sarjana magister dan doktor pada semester gasal tahun akademik 2019/2020. Kedua, nama dan indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa yang dinyatakan lulus program diploma, sarjana, pendidikan profesi akuntan, serta pasca sarjana, magister, dan doktor. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020, Dekan Dr. Yolanda Masnita Siagian MM. Pengesahan lulusan program diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister, dan doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti semester gasal tahun akademik 2019-2020 oleh Dekan Dr. Yolanda Masnita Siagian MM. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu 14 November 2020, saya sahkan lulusan program diploma, sarjana, pendidikan profesi akuntan, magister, dan doktor semester gasal tahun akademik 2019/2020. Pembacaan surat keputusan tentang lulusan terbaik program diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister, dan doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti semester gasal tahun akademik 2019-2020 oleh Wakil Dekan 1. Surat keputusan nomor 02/AK/5/KPTS FEB /3 Romawi /2020 tentang lulusan terbaik program diploma, sarjana,
pendidikan profesi akuntan dan pasca sarjana magister dan doktor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, periode semester gasal tahun akademik 2019-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingatkan dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menyatakan 3 lulusan terbaik dari program Diploma 3 Perpajakan, Akuntansi Sektor Publik, Keuangan dan Perbankan Syariah, Program Diploma 4 Keuangan, Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Manajemen Akuntansi, Program Pendidikan Profesi Akuntan, Program Magister Ekonomi, Magister Manajemen, dan Magister Akuntansi, serta Program Doktor Ilmu Ekonomi, Konsentrasi, Service Management, Islamic Economics and Finance, Accounting, Strategic Management, dan Public Policy yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada lulusan terbaik 1, 2, dan 3 program Diploma 3 diberikan plakat, piagam penghargaan, dan beasiswa untuk studi lanjut pada program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Ketiga, kepada lulusan terbaik 1, 2, dan 3 program Diploma 4 Keuangan diberikan plakat, piagam penghargaan, dan beasiswa untuk studi lanjut pada program Magister Ekonomi dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Keempat, kepada lulusan terbaik 1, 2, dan 3 program sarjana diberikan plakat, piagam penghargaan, dan beasiswa untuk studi lanjut pada program Magister Ekonomi, Magister Manajemen, dan Magister Akuntansi, serta program pendidikan profesi akuntan dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Kelima, kepada lulusan terbaik 1, 2, dan 3 program pendidikan profesi akuntan diberikan plakat, piagam penghargaan, dan beasiswa untuk studi lanjut pada program Magister Akuntansi dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Keenam, kepada lulusan terbaik 1, 2, dan 3 program Magister Ekonomi, Magister Manajemen, dan Magister Akuntansi diberikan plakat, piagam penghargaan, dan beasiswa untuk studi lanjut pada program Doktor Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Sustainable Development, Management, Service Management, Islamic Economics and Finance, serta Accounting dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Ketujuh, kepada lulusan terbaik 1, 2, dan 3 program Doktor Ilmu Ekonomi diberikan plakat dan piagam penghargaan. Kedelapan, pemberian beasiswa berlaku sampai dengan semester kasal tahun akademik 2020/2021. Kesembilan, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2020, Dekan Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM.
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti nomor 02/AK/5/KPTS FEB /3/2020 tanggal 17 Maret 2020. Lulusan terbaik program diploma, sarjana, pendidikan profesi akuntan, serta pasca sarjana magister dan doktor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, periode semester Kasal, tahun akademik 2019-2020. Program studi Diploma 3 Perpajakan. Terbaik pertama, Nabila Rohim AMD, NIM 0240317010003 dengan IPK 3,91. Putri dari Bapak dan Ibu Rohim Maulana. Terbaik kedua, Vivi AMD, NIM 0240317010049 dengan IPK 3,91. Putri dari Bapak dan Ibu Kim Jua. Terbaik ketiga, Anike Angriani AMD, NIM 0240317011116 dengan IPK 3,87. Putri dari Bapak dan Ibu Harton. Program studi Diploma 3 Akuntansi Sektor Publik. Terbaik pertama, Serlin Supandi AMD, NIM 0270317011016 dengan IPK 3,79. Putri dari Bapak dan Ibu Gagai Supandi. Terbaik kedua, Yunita Asriningsih AMD, NIM 0270317010002 dengan IPK 3,78. Putri dari Bapak dan Ibu Asroni. Terbaik ketiga, Aisyah Rahmadina Kustianti AMD, NIM 0270317011010 dengan IPK 3,76. Putri dari Bapak dan Ibu Muhson Kustario SE. Program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Syariah. Terbaik pertama, Taskia Dia Hasna AMD, 0280317011033 dengan IPK 3,70. Putri dari Bapak dan Ibu Kismanto. Terbaik kedua, Hasri Ainun Inayah AMD, NIM 0280317010002 dengan IPK 3,57. Putri dari Bapak dan Ibu HM Yahya Abide. Program studi Diploma 4 Keuangan. Terbaik pertama, Nur Hikmah Fitriana STR Keuangan,
NIM 025160069 dengan IPK 3,88. Putri dari Bapak dan Ibu Imam Nurrohim. Terbaik kedua, Albertus Wisang, STR Keuangan, NIM 025160004 dengan IPK 3,84. Putra dari Bapak dan Ibu Julius Posenti. Terbaik ketiga, Nur Wahidah, STR Keuangan, NIM 025160070 dengan IPK 3,82. Putri dari Bapak dan Ibu Haji Andi Sadarudin. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Terbaik pertama, Muhammad Reza Naufal, Sarjana Ekonomi, NIM 021161015 dengan IPK 3,67. Putra dari Bapak dan Ibu Arif Hutomo SE DESS Kia. Program Studi Manajemen. Terbaik pertama, Fani Martania, Sarjana Manajemen, NIM 022161204 dengan IPK 3,98. Putri dari Bapak dan Ibu Po Nyat Jun. Terbaik kedua, Salsa Arista, Sarjana Manajemen, NIM 022161023 dengan IPK 3,89. Putri dari Bapak dan Ibu Insinyur Alex Ardianto. Terbaik ketiga, Ratih Kumalasari, Sarjana Manajemen, NIM 022160043 dengan IPK 3,86. Putri dari Bapak dan Ibu Subakir. Program Studi Akuntansi. Terbaik pertama, Almas Sabrina, Sarjana Akuntansi, NIM 023163001 dengan IPK 3,96. Putri dari Bapak dan Ibu H. Abbas. Terbaik kedua, Sedin Ranggawati Lais, Sarjana Akuntansi, NIM 023161177 dengan IPK 3,88. Putri dari Bapak dan Ibu Rudi Piliang dari program kelas unggulan. Almas tadi dari program kelas internasional. Terbaik ketiga, Melina Yusuf, Sarjana Akuntansi dengan NIM 023160009 dengan IPK 3,86. Putri dari Bapak dan Ibu Gani Yusuf dari program kelas unggulan. Program Pendidikan Profesi Akuntan. Terbaik pertama, Sri Dewi Wijaya SEAK, NIM 0231518100046 dengan IPK 3,99.
Istri dari Bapak Kustiono Hendra Santoso. Terbaik kedua, Ganevo Sudirman SEAK NIM 023 151810037 dengan IPK 3,92. Putra dari Bapak dan Ibu Hafiz Nur. Terbaik ketiga, David SEAK NIM 02315181010 dengan IPK 3,91, suami dari Ibu Priscilia Rosita. Program Magister Ekonomi. Terbaik pertama, Asni Hasibuan SEME NIM 12101710006 dengan IPK 4,00. Putri dari Bapak dan Ibu Ahmad Wildan. Terbaik kedua, Lia Ajeng Putri SST ME NIM 1210111710026 IPK 4,00. Putri dari Bapak dan Ibu S. Sohib. Terbaik ketiga, Eli Herawati SEME NIM 1210111710015 dengan IPK 3,98, istri dari Bapak Redoan Oscar Pardamian. Program Magister Manajemen. Terbaik pertama, Ani Rahmi Esos MM NIM 1220111714003 dengan IPK 4,00. Istri dari Bapak Mufti Akbar ST. Terbaik kedua, Dwi Kartika Ningsih SEI MM NIM 1220111714005 dengan IPK 4,00. Putri dari Bapak dan Ibu Muhammad Sanusi SPD. Terbaik ketiga, Insinyur Gabriela Rukmi Nursakti Putranti MM NIM 1220111716006 dengan IPK 4,00. Istri dari Bapak Egelbertus Helmi SE. Program Magister Akuntansi. Terbaik pertama, Gia Vanessa Oktoviani SEMAK NIM 1230111710024 dengan IPK 3,96. Putri dari Bapak dan Ibu Edi Sundono Gunawan. Terbaik kedua, Nur Fitri Elsya SAK MAK NIM 12301171051 dengan IPK 3,96. Putri dari Bapak dan Ibu Syafrul SE. Terbaik ketiga, Rizka SE MAK
NIM 1230111711057 dengan IPK 3,94, putri dari Bapak dan Ibu Muhammad Rais. Program Doktor Ilmu Ekonomi. Terbaik pertama, Dr. Muhammad Hamid Wijaya, SE, SPC, MM, dengan NIM 222161605, IPK 3,86, suami dari Ibu Lita Hadiati Wulandari, dengan konsentrasi Public Policy. Terbaik kedua, Dr. Agung Solihin, SEMM, MOCC, CT, NLP, LCPC. Yang gelarnya daripada namanya, Pak, selamat. Dengan NIM 222161505 dengan IPK 3,80, suami dari Ibu Latifah SAG dari konsentrasi Strategic Management. Dekan Dr. Yolanda Masnita Siagian MM. Selamat kepada lulusan terbaik. Oke, selamat kepada lulusan terbaik. Kami turut bangga dengan pencapaian kalian. Acara kita lanjutkan. Penyerahan sertifikat terbaik secara simbolik oleh Dekan kepada lulusan terbaik, Saudari Fani Martania, Sarjana Manajemen. Ya, dipersilakan Ibu. Ya, selamat Fani sebagai peringkat pertama untuk lulusan S1. Baiklah, terima kasih Ibu. Selamat kepada lulusan terbaik sekali lagi. Untuk plakat dan piagam kepada seluruh peserta lulusan akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Acara kita lanjutkan. Pembacaan surat keputusan tentang lulusan aktivis berprestasi oleh Wakil Dekan 3, Bapak Abu Bakar Arif SEMM. Surat keputusan nomor 03A garing AK garing 5 garing KPTS strip FEB garing 3 Romawi garing 2020 tentang aktivis berprestasi program sarjana strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Periode semester gasal tahun akademik 2019-2020. Menimbang dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan. Pertama, menyatakan sebagai aktivis berprestasi kepada nama Teku Dafa Baris Falah, Sarjana Akuntansi, NIM 023161146, Program Studi Akuntansi, IPK 3,69, prestasi dalam organisasi, pertama, juara 3 NUDC tingkat universitas, kedua, anggota BEM periode tahun 2019, 3, sebagai delegasi IWIK UGM tahun 2019, keempat, Ketua Pelaksana Seminar Nasional Ormawa. Nama orang tua, Bapak Tengku Sahrial. Kedua, kepada lulusan sebagai aktivis berprestasi diberikan plakat, piagam penghargaan, dan beasiswa untuk melanjutkan studi lanjut pada program Pascasarjana, Magister Ekonomi,
Magister Akuntansi, Service Management, serta program pendidikan profesi akuntan dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Ketiga, pemberian beasiswa berlaku sampai dengan semester gasal tahun akademik 2020-2021. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2020. Dekan Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM. Penyerahan sertifikat aktivis berprestasi secara simbolik oleh Dekan kepada Saudara Tengku Dafa Baris Falah, Sarjana Akuntansi. Oke, kami persilahkan. Selamat Dafa, sekali lagi selamat. Selamat kepada Saudara Tengku Dafa. Acara kita lanjutkan. Penyerahan buku alumni oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti kepada Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Netania Emilisa, SEMM. Kami persilakan Ibu. Ya. Titip alumni kami, Ibu Neta. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dekan. Acara selanjutnya, mohon host untuk mengaktifkan speaker. Mars Universitas Trisakti dinyanyikan seluruh lulusan diiringi paduan suara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti disampaikan oleh Saudara Tengku Dafa Baris Falah, Sarjana Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Profesor Insinyur Hajah Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Trisakti. Yang saya hormati, Dr. Homsyah AK, CA, FCMA, CGMA, CRIB, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti. Yang saya hormati,
Dr. Yolanda Masnita MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi FEB Universitas Trisakti. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen FEB Universitas Trisakti. Yang tercinta Mami dan Papi. Yang saya cintai Bapak Ibu dan teman-teman Yudisium mulai dari program studi D3 sampai dengan pasca sarjana FEB Universitas Trisakti. Puji dan syukur kehadirat Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan sambutan sebagai aktivis terbaik mewakili teman-teman peserta Yudisium FEB Universitas Trisakti. Teman-teman, 4 tahun kita telah belajar menjadi pribadi yang unggul. 4 tahun kita telah berkembang untuk berpikir lebih maju. 4 tahun kita bermain bersama untuk membentuk solidaritas. Dan 4 tahun juga kita menunggu untuk bisa memberikan bakti pertama kita untuk ayah bunda tercinta. Mami, terima kasih karena Mami telah mengajarkan bagaimana caranya untuk menghadapi segala tantangan tanpa mengenal kata menyerah. Terima kasih karena telah mengajarkan bahwa di balik kesulitan akan ada kebahagiaan. Terima kasih karena telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada duanya. Untuk Papi, terima kasih karena telah menjadi pelindung terbaik dalam keluarga. Terima kasih karena telah mengajarkan arti kesabaran. Terima kasih karena telah berjuang dengan sepenuh hati untuk kehidupan. Dan yang paling penting, terima kasih telah sembuh dari semua sakit dan benar-benar berhasil membuktikan bahwa kita semua adalah manusia yang kuat. Mami pernah berandai agar Abang bisa berdiri di depan orang banyak dan memberikan sambutan yang membanggakan. Dan Papi juga selalu berkata bahwa hidup ini harus selalu punya tujuan. Hidup harus berguna untuk orang banyak. Dan Mami Papi, insya Allah, hari ini apa yang Mami Papi cita-citakan mulai terwujud. Abang bisa memberikan sambutan sekaligus menegaskan bahwa tujuan hidup Abang adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Mami dan Papi adalah orang tua yang telah berhasil untuk mendidik anaknya. Mami dan Papi, terima kasih telah mengusahakan segalanya. Untuk Tanto, Alvin, Adit, dan Hanif, terima kasih karena teman-teman semuanya telah menjadi orang yang selalu ada. Kalian benar-benar membuktikan bahwa dimanapun kita berada, kita akan selalu bersama teman-teman. Kalian selalu menjadi yang pertama yang mengetahui bahwa saya tidak baik-baik saja, dan selalu menjadi yang pertama yang membuat saya kembali bahagia. Teman-teman, semoga kita semua cepat berjumpa. Saya rasa kita harus berterima kasih kepada para pahlawan kita yang selalu membantu kita untuk memberikan arahan dan kompetensi sesuai dengan keahliannya. Yang selalu hadir dalam kesulitan, mereka yang mencerahkan, dan bisa menjadi orang tua kita selama belajar di kampus tercinta. Dan mereka adalah Bapak Ibu dosen FEB tercinta. Bapak Ibu dosen FEB terbaik, terima kasih telah membantu kami. Terima kasih telah menginspirasi. Dan terima kasih karena selalu memotivasi. Tanpa Bapak Ibu, KRS kami tidak dapat terisi. Waduh, sorry, salah Bu. Maksud saya, tanpa Bapak Ibu, kami semua hanya remahan rengginang. Astagfirullahaladzim. Salah lagi, maaf Bapak Ibu. Kita kembali serius lagi ya. Kami semua berterima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk bisa mendidik kami. Kami tahu selama kami belajar ada banyak sekali kesalahan yang mungkin membuat Bapak Ibu geram dan membuat Bapak Ibu heran. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, sekarang kami semua dapat ada di sini karena Bapak Ibu yang telah memberikan seluruh ilmu dan tenaga Bapak Ibu demi kemajuan bangsa ini. Bapak Ibu jajaran Dekanat, terima kasih telah memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh mahasiswa. Dan terima kasih karena selalu memudahkan segala urusan yang kami punya. Doa dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen sampai dengan jajaran Dekanat akan selalu kami harapkan dan kami jadikan panutan untuk keberhasilan kami. Mungkin kami belum bisa membalas segala yang telah diberikan untuk kehidupan kami, tapi kami yakin bahwa Allah akan melihat dan mencatat segala amal kebaikan yang telah Bapak Ibu lakukan untuk membantu kami. Saudara-saudari seperjuangan, kini kita telah benar-benar beranjak dewasa. Dulu kita malu untuk berkenalan, namun sekarang justru kita semua adalah teman. Semoga perjalanan kita di FEB Universitas Trisakti bisa menjadi kenangan manis yang tidak akan pernah kita lupakan. Harapan kami semoga FEB Usakti selalu memberikan pelayanan terbaik, tercepat, terdepan untuk seluruh mahasiswanya.
dan tetap menjadi fakultas nomor 1 di hati mahasiswanya. Saya Teguh Dava, mohon maaf kalau selama saya berkuliah ada banyak salah kepada banyak Bapak Ibu dosen, jajaran Ikanat, dan teman-teman semua. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan di dunia dan akhirat kita. Jalan-jalan di ibu kota, jangan lupa ke patung kuda. Hai teman-teman semuanya, tetap semangat kita raih kesuksesan kita. Saya Teguh Dava, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Profesor Insinyur Asri Nugrahanti, MS, PhD IPU. Yang saya hormati Wakil Rektor 2, Dr. Komsiah AK, CA, FCMA, CGMA, CRIB. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat FEB Usakti. Yang saya hormati jajaran Wakil Dekan FEB Usakti. Yang saya hormati Kaprodi dan Sekprodi FEB di lingkup Usakti. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan yang saya banggakan wisudawan, wisudawati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu nikmat Allah yang Maha Rahim yang patut kita syukuri pada pagi hari ini. Di tengah pandemi kita masih dapat bersilaturahmi dan berkumpul bersama walau dengan media virtual. Semoga kondisi ini tidak mengurangi hikmatnya prosesi Yudisium FEB Usakti selalu dalam keadaan sehat dan selalu optimis menyambut suatu masa depan yang gemilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Wisuda bukanlah purna tugas dari kita semua untuk berhenti belajar, namun sebaliknya, ilmu yang sudah didapatkan selama di kampus ini akan dilanjutkan untuk digunakan menyelesaikan dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dari tantangan yang semakin kompleks ke depannya. Karena belajar itu adalah sebuah peristiwa mental, atau sebuah proses internal yang tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, bahwa belajar merupakan aktivitas yang melibatkan kegiatan berpikir yang kompleks dan juga dorongan mental yang dikendalikan oleh otak dan kehalusan budi pekerti, serta akhlak untuk diniatkan membantu sesama. Suatu paket kurikulum sudah diselesaikan, artinya, para wisudawan dan wisudawati telah menyelesaikan sebuah perhelatan lari di sebuah lintasan. Dan hari ini adalah ujung atau garis finish dari lintasan itu. Karena kurikulum dalam bahasa Yunani adalah kure atau kurir. Di Indonesia kata tersebut menjadi kurir yang sering diterjemahkan menjadi orang yang mengantar surat. Tetapi sesungguhnya
Makna kurir yang sesungguhnya adalah berlari, yaitu berlari melintas setiap tahapan kebiasaan atau kompetensi. Dan hari ini lengkap sudah kompetensi Anda sebagai seorang ahli media, sebagai seorang sarjana, sebagai seorang master, dan sebagai seorang doktor. Namun sekali lagi, kurir Anda tidak boleh berhenti. Karena Anda harus melengkapi kebiasaan Anda sampai akhir hayat nanti. Sehingga Anda mempunyai kurikulum vitae yang indah. Yang tatkala kita tiada, nanti seperti gajah yang meninggalkan gading, seperti macan yang meninggalkan belang, dan kita tiada nanti meninggalkan nama yang baik yang tertulis dalam kurikulum vitae. Dan dalam berlari menempuh lintasan kurikulum ini, tidak ada halangan apapun buat kita semua, meski dengan keterbatasan kondisi tubuh kita. Kita harus tetap semangat untuk menyelesaikan amanah belajar ini. Hadirin yang saya hormati, terutama para wisudawan dan wisudawati. Pada tanggal 29 November 2020, Universitas Trisakti akan berulang tahun, tepat di usia ke-55. Trisakti dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menduduki peringkat ke-22 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan peringkat kedua perguruan tinggi swasta terbaik se-Indonesia. Artinya, ini akan menjadi bekal saat bersaing dan berkompetisi dalam menempuh karir di dunia kerja dengan membawa nama sebagai alma mater Universitas Trisakti. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, hari ini melalui acara prosesi yudisium alma mater Anda atau Ibu Pengasuh, atau lebih tepatnya makna alma mater adalah ibu yang memberikan ilmu, akan melepas dan menyerahkan kembali kepada orang tua kandung kalian. Bapak, Ibu, saya haturkan kembali putra-putri terbaik Bapak, Ibu dalam keadaan beriman, sehat, cerdas, dan berilmu, serta siap meneruskan cita-cita perjuangan Bapak Ibu sekalian. Saya berpesan kepada wisudawan semua, jika nanti sudah mengarungi dan sukses menempuh cita-cita, kangenlah dengan ibumu ini. Yang memberikan pengetahuan, maka pulanglah ke pangkuan alma matermu. Pintu kami selalu terbuka selebar-lebarnya untuk kalian bernostalgia dengan rimbunnya janggal, ademnya Palem, ramainya air mancur, riuhnya Belma, endesnya kopi Reman, dan rawannya Yusbuk. Ini adalah memori kolektif untuk tidak melupakan alma mater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Jagalah nama baiknya dengan bekerja dan berkarya sepenuh hati. Kebesaran nama dan prestasi kalian kelak adalah kebesaran alma mater kita semua. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan atas sambutannya dan nasihatnya yang akan selalu diingat, insya Allah. Terima kasih, Bu. Acara kita lanjutkan. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Dr. Akram Faisal MM. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, adik-adikku yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan hati kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar semua cita-cita kita bisa tercapai dan kita semua bisa memberikan kebaikan buat keluarga, agama, bangsa, dan negara ini. Sebelumnya perkenankan saya memimpin doa menurut ajaran Islam
Bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang beragama lain, silahkan berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan para pemimpin kami, dan juga ampunilah kesalahan semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, pada kesempatan hari ini, kami berkumpul untuk menyelenggarakan kegiatan yudisium. Kegiatan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang selama ini telah mengikuti pendidikan di FEB Usakti telah menyelesaikan masa studinya. Semoga bekal pendidikan yang diberikan dapat memberikan seluruh lulusan kami menjadi pribadi yang unggul untuk kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan akhiratnya. Semoga bekal pendidikan yang diperoleh bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negaranya. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan dan kebahagiaan selalu. Karena mereka yang telah melahirkan kami dengan mempertaruhkan nyawanya, mendidik dan membesarkan kami dengan segala daya dan upaya, serta peluh keringat dan air mata. Dan senantiasa berusaha dan berdoa kepadamu, agar kami bisa mengikuti pendidikan setinggi ini. Ya Allah, berikanlah kesempatan dan kekuatan kepada kami agar bisa selalu membuatnya bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, kesehatan, serta keberkahan kepada para pemimpin, dosen, tenaga kependidikan di lembaga ini, sehingga kami dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan baik dan lancar. Dan jadikanlah semua aktivitas kami di lembaga ini menjadi amal ibadah, menjadi amal saleh. Ya Allah, saat ini negara kami dan negara di seluruh dunia sedang mengalami ujian pandemi COVID-19. Berikanlah kekuatan kepada kami agar mampu melewati ujian ini dengan baik, serta berikan kesehatan kepada kami semua agar terhindar dari wabah virus ini dan penyakit lainnya. Dan bagi saudara kami yang saat ini terkena virus maupun yang sedang sakit lainnya, semoga dapat segera diberikan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas kembali dengan normal. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka
doa yang kita panjatkan bersama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Penutupan sidang terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti oleh Dekan. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan acara tunggal Yudisium Program Diploma Sarjana Pendidikan Profesi Akuntan, Magister dan Doktor semester Gasal tahun akademik 2019/2020 saya nyatakan ditutup. Dengan demikian, maka berakhir sudah acara sidang terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dengan acara tunggal Yudisium Program Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi Akuntan, dan Pasca Sarjana semester Gasal tahun akademik 2019-2020. Untuk yang pertama kami persilakan program studi Magister Manajemen Ibu Dr. Kurniawati MM. Sudah siap Ibu? Ya, siap Mbak. Ya, kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada para wisudawan, wisudawati yang di Yudisium hari ini. Selamat juga kepada orang tua mahasiswa dan keluarga besar lainnya. S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk periode semester genap tahun 2020-2021. Untuk 3 wisudawan wisudawati yang tadi mendapatkan nilai terbaik, maka akan mendapatkan beasiswa untuk masuk di program S2 Magister Manajemen FEB periode semester genap tahun 2020-2021. Adapun konsentrasi kami adalah ada 4, marketing management, kemudian financial, human capital, dan operasional. Dan kemudian pendaftarannya adalah pada gelombang 2 ini 18 Oktober sampai dengan 20 November. Nah, kemudian untuk khusus yang hari ini hadir, yaitu alumni FEB untuk program D4 sampai dengan S1, ini hanya khusus untuk yang hari ini ya, seperti itu, dilakukan pembebasan uang pendaftaran saringan masuk, kemudian dilakukan pembebasan ujian saringan masuk, dan kemudian dibebaskan untuk matrikulasinya. Dan kemudian kami di S2 MMFEB ini, kami melakukan yang namanya program percepatan.
Jadi yang biasanya kuliah itu ditempuh S2-nya, masa studinya 4 semester, maka kami melakukan kegiatan proses percepatan sejalan dengan kegiatan Kampus Merdeka. Seperti itu. Dan program percepatan ini bisa diambil dalam tempo 3 semester. Tapi khusus untuk kelas reguler, yaitu yang kuliahnya di hari Senin sampai di hari Jumat. Kuliahnya hanya seminggu 3 kali saja. Dan kemudian untuk kelas karyawan atau kelas hari Sabtu, kita juga buka, tapi tidak untuk kelas percepatan. Jadi bagi teman-teman di sini yang sudah lulus di 4, S1, silahkan untuk join ke program S2 MMFEB dengan tadi, ya, karena di masa pandemi dan sifat perkuliahan kita pun saat ini masih online. Untuk kelas percepatan sudah kita lakukan per semester ini. Jadi teman-teman yang saat ini sedang kuliah di S2 MM, mereka sudah bisa menempuh lulus mendapatkan gelar magister dalam tempo 3 semester. Dan kemudian ini adalah alamat email kami, kemudian ini ada Facebook kami, kemudian ada Instagram kami, dan ini ada hotline kami. Silahkan bagi teman-teman semua yang hari ini di Yudisium untuk segera mendaftar dan mendapatkan kesempatan yang biasanya tidak kami berikan kecuali untuk usaha hari ini. Demikian Ibu Medina selaku MC, terima kasih atas waktu ya dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Sekprodi dari S2 MMFEB mengucapkan terima kasih dan sukses semuanya bagi teman-teman yang ada di sini dan sukses bagi Bapak Ibu serta keluarga yang ada di sini dan sukses selalu untuk FEB dan Universitas Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu penjelasan dan doanya juga untuk kampus kita, fakultas kita tercinta. Oke, baiklah. Jadi jangan disia-siakan ya. Ini sampai tanggal 20 November ya, 20 November untuk pendaftarannya. Jangan sia-siakan usia kalian, umur kalian, langsung saja ya, 2 tahun ya. Percepat 3 semester ya Ibu ya. 3 semester udah bisa selesai ya. 2 tahun S2, 3 tahun minimal S3. Waduh, sebelum 27 tahun sudah jadi doktor. Amin. Tapi sebelum doktor harus magister dulu ya Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah dari Magister Akuntansi. Kali ini tampilannya berbeda. Ya, akan menyajikan profil videonya. Kami persilakan. Universitas Trisakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia. Perguruan tinggi ini didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965. Saat ini Universitas Trisakti sudah terakreditasi A dan mendapatkan QS Star Bintang 3. Universitas Trisakti memiliki 9 fakultas dengan 48 jurusan. Salah satunya Magister Akuntansi atau MAXI, yang merupakan salah satu program studi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Trisakti. MAXI FEB Trisakti diselenggarakan mulai 2001 dan memperoleh akreditasi pertama pada 2005. Program studi ini sangat diminati karena terbukti telah melahirkan ribuan lulusan yang berprestasi. MAXI yang biasa disingkat dari Magister Akuntansi saat ini sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015 tahun 2019. Proses belajar mengajar pada MAXI berdasarkan KKNI, kita menempatkan pada beberapa hal yang sangat penting. Di antaranya adalah mengedepankan terkait dengan studi-studi kasus. Selain itu juga kami memilih dosen-dosen yang memiliki kualifikasi internasional. Baik itu akademisi, terutama sekali praktisi, mereka sudah memiliki pengalaman puluhan tahun.
Program Maksi juga bekerjasama dengan berbagai macam asosiasi profesi, baik itu di lingkup nasional maupun internasional, sehingga memungkinkan lulusannya tidak hanya mendapatkan ijazah akademik, tetapi juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari asosiasi profesi, misalnya dari Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik, atau dari Institut Akuntan Publik Indonesia, atau yang dari level internasional adalah Certified Management Accountant. Program Magister Akuntansi mempunyai beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang kami punya, termasuk tempat perkuliahan. Tempat perkuliahan kami ada di kampus A, kampus F, dan kampus Mega Kuningan. Nah, semua fasilitas itu kami lakukan untuk fasilitas penggunaan perkuliahan. Pusat administrasi memang ada di kampus A di Grogol. Fasilitas yang kami punya selain daripada tempat perkuliahan, ada sarana untuk lab komputer olah data, ada perpustakaan, ada tempat olahraga, taman untuk diskusi, juga ada perparkiran yang luas. Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, kami memiliki 3 kegiatan, yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran, kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian dan pengembangan. Untuk pendidikan dan pengajaran, kami memiliki lebih dari 500 orang mahasiswa, dan kami juga memiliki lebih dari 50 orang dosen yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi Magister Akuntansi. 40% dosen kami memiliki jabatan akademik guru besar dan lektor kepala. Semua dosen kami memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya, dan juga 5% dosen kami mendapat penghargaan bertaraf internasional. Saya bangga dan senang sekali bisa bergabung dengan Universitas Trisakti Magister Akuntansi. Yang pertama, fasilitas prasarana dan sarana yang sangat lengkap. Yang kedua, staf yang sangat ramah dan profesional. Dan yang ketiga, tenaga pengajar yang sangat humble dan berintegritas. Selain itu, di Magister Akuntansi juga memiliki organisasi kemahasiswaan, yaitu Forsimak, Forum Komunikasi Magister Akuntansi, di mana Forsimak adalah salah satu wadah yang dapat membantu para mahasiswa untuk lebih berperan aktif di kegiatan Magister Akuntansi, sehingga dalam mengembangkan kualitas diri mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Trisakti lebih maksimal. Untuk itu, Magister Akuntansi adalah pilihan yang tepat. Hal yang berkesan buat saya selama berkuliah di sini, itu dosennya itu sangat berintegritas dan profesional sekali. Terus yang kedua, fasilitas sarananya seperti perpustakaan dan ruang kelasnya yang sangat besar, mampu menampung mahasiswa yang banyak, namun tetap efektif dalam pembelajarannya. Yang ketiga juga, yang paling saya sukai adalah program Magister Akuntansi Universitas Trisakti ini memiliki 3 tempat yang bisa disesuaikan dengan tempat tinggal kita. Yang pertama ada di kampus Cempaka Putih, kampus Mega Kuningan, dan yang terakhir ada di kampus Grogol. Saya cukup bangga dengan Maksi, di mana kegiatan kemahasiswaannya masih terbilang cukup aktif untuk menjembatani antara kebutuhan mahasiswa dengan apa yang bisa diberikan oleh kampus. Baik dari kampus A yang ada di Grogol, kampus F Cempaka Putih, dan kampus Mega Kuningan, di mana kami juga pernah menyelenggarakan kegiatan berupa lecturing on location, perjalanan ke luar negeri di negara yang telah kami tentukan. Bersyukur saya bisa bergabung dengan Magister Akuntansi Trisakti, di mana pengajarnya adalah para akademisi dan praktisi, sehingga setiap kuliah menjadi ajang diskusi yang sangat menyenangkan buat kami. Yang kedua, sarana dan prasarananya juga sangat lengkap, sehingga menunjang kegiatan belajar dan mengajar, dan menambah kita makin semangat untuk kuliah. Untuk menambah kapasitas dan kapabilitas kita, Magister Akuntansi Trisakti adalah pilihan yang pas. Dengan tekad menghasilkan sumber daya manusia berkemampuan intelektual, berstandar internasional, dan berkarakter, Trikrama Trisakti, program studi Magister Akuntansi FEB Usakti, adalah program studi paling tepat untuk Anda. Ya, sudah selesai. Oke. Magister Akuntansi, program studi paling tepat untuk pilihan Anda. Ya, nggak salah
ya statementnya tadi. Kenapa? Perlu diketahui bahwa program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti ini yang kedua, ya, yang kedua ada di Jakarta setelah Maksi FEB UI. Ya, jadi kita boleh berbangga hati bahwa program Maksi yang kedua yang diizinkan oleh Dikti adalah setelah UI adalah Universitas Trisakti, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang ketiga adalah pendidikan profesi akuntan yang akan menampilkan PowerPoint-nya. Kami persilakan. Terima kasih kepada peserta sidang yang masih ada di sini. Ini info yang sangat bermanfaat. Kami persilakan PPA. Oke, saya boleh bicara ya. Oh, silakan Ibu diturun. Oke, mewakili PPA mungkin karena baru tadi malam gitu, jadi kita tayangin PPT aja ya, boleh ditayangin PPT tadi sambil ini aja, sambil mungkin buat adik-adik nih yang sudah lulus S1 ya, berminat, karena buat yang lulusan S1 akuntansi sayang banget kalau nggak punya gelar akuntan ya, buat apa kuliah akuntansi. Nah ini jalurnya PPA akuntansi, jadi setelah S1 bisa lanjut ke PPAK ya, jadi nanti baru mungkin ke S2, karena kalau dari PPAK nanti ada beberapa wave. Oke, boleh dilanjut PPT-nya. Oke, jadi manfaat studi PPA itu apa aja sih? Bisa dapat gelar CPA, ini yang paling makanya banyak orang ngajar PPA sekarang karena yang digelar itu CPA-nya. Kemudian konversi, aduh cepat sekali tayangnya. Oke, pelan-pelan aja boleh ya. Oke, kemudian bisa konversi ke Maksi ya, ada 15 SKS. Jadi itu daya tariknya untuk mengambil PPA di Trisakti, program profesi akuntan. Kemudian juga yang dikejar lagi adalah mendapat gelar akuntan berregister negara. Dan ini terakhir kita bisa punya kesempatan mendapat gelar akademik. Jadi ini adik-adik nih yang hari ini masih hadir, baru lulus hari ini diudisiumkan S1-nya, sayang banget kalau nggak punya gelar akuntan gitu ya. Jadi masa udah lulus akuntansi tapi nggak punya gelar akuntan. Jadi kesempatan masih ada, nanti kita buka. Boleh lanjut, boleh tayangi, boleh dilanjut. Boleh next. Jadi nggak jadi pakai PPT bergerak ya, saya omong aja deh. Oke, jadi nanti kita kapan penerimaannya, mulainya nanti di semester genap ini kita sudah mulai buka dari Oktober sampai Januari tahun 2021 nanti semester ganjil kita akan buka mulai April sampai Juli. Nah, nanti masuk ke PPA ini ada ujian saringan masuk, tapi ada beberapa ketentuan bebas saringan masuk. Pertama, kalau lulusan S1 akuntansi. Jadi ini adik-adik yang IPK-nya minimal 3 bisa masuk PPA tanpa tes. Nah, dan kemudian untuk lulusan S1 dengan IPK dari tempat yang universitas lain gitu, nanti kalau dengan syarat berakreditasi A, karena PPA ini akreditasinya A. Belum banyak PPA yang punya akreditasi A, jadi hanya UI sama baru UI kalau nggak salah, belum banyak kok gitu. Jadi makanya PPA Trisakti termasuk yang di ACU. Jadi mayoritas masuk kami malah justru dari luar, makanya sayang banget kalau lulusan Trisakti sendiri nggak mengambil kesempatan ini. Boleh next. Boleh next. Oke, kita juga memberikan beasiswa ya, beasiswa. Tadi kan diumumkan tadi ya, lulusan terbaik 1 sampai dengan 3 tadi itu berhak memperoleh beasiswa di PPA. Oke, next, dosen dan mahasiswanya boleh dilanjut. Oke, siapa aja sih yang jadi dosen PPA? Dosennya para akademisi dan praktisi dengan keahlian di bidang akuntansi. Dan mahasiswanya pada saat ini 95% masuk PPA adalah para pekerja dan praktisi akuntan. Jadi mayoritas memang profesional di mahasiswa di tempat kami. Oke, sedikit lagi mengenai biaya dan gimana perkuliahannya. Antar kita mengisi formulir pendaftaran dengan biaya 350.000 dan matrikulasi bagi yang tidak lulus di USM ya. Kita punya 3 kampus, ada di kampus A, kampus Mega Kuningan, dan kampus F. Kampus A di Grogol maksudnya, nanti bagi alumni itu dengan biaya 23 juta ya, diskon 2 juta dari yang umum yang 25 juta. Kemudian perkuliahannya mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan kampus F
bagi alumni nih, bagi kalian semua yang hari ini diumumkan diyudisiumkan hari ini, biayanya 21 juta di kampus F. Sama, jadi ini kelasnya kelas eksekutif. Mungkin next boleh. Kemudian tadi saya sudah jelaskan kampus perkuliahan ya, boleh dilanjutkan. Tempat pendaftarannya boleh daftar dengan dicatat di nomor teleponnya di kampus A di Grogol. Kami ada di lantai 4 gedung I. Dan next, lama studi di PPA itu adalah 2 semester, jadi hanya setahun kalian bisa dapat gelar akuntan. Jadi itu yang dikejar. Jadi yang paling dikejar pada saat ini adalah CPA sebenarnya ya, CPA. Nanti setelah itu bisa mengikuti ujian CA di IAI dengan 7 mata kuliah. Mata kuliah dan 6 tahun. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut bisa hubungi kami ya di lantai 4. Kami tunggu kehadirannya. Kemudian sedikit lagi, boleh sedikit lagi. Satu lagi, next. Oke, jadi nanti sekarang, jadi tadi saya sudah sebutkan tadi bahwa kami sudah buka mulai bulan Oktober ini sampai Januari, sudah banyak telepon-telepon yang masuk. Jadi silakan hubungi kami, kalau bisa datang bisa ke gedung I lantai 4. Oke, terima kasih, ditunggu, selamat bergabung di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Vinola Herawati atas penjelasannya. Nah, jadi sayang ya Ibu ya kalau sudah sarjana akuntansi tanpa lanjut ke praktisinya ya istilahnya, CPA-nya ya. 1 tahun sudah dapat gelar. Iya. Oke, makasih. Sudah ada luar. Ya, kita lanjutkan. Kami persilakan kebijakan publik untuk menampilkan video atau websitenya. Terima kasih yang masih stay di sini, yang masih tidak beranjak. Salut buat kalian ya, haus akan informasi. Tetap semangat belajar. Oke, kami persilakan. Untuk S3 Publik, konsentrasi kebijakan publik, Bu Medina, ini kita menampilkan website dari S3 Kebijakan Publik trisakti.ac.id. Bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari lulusan, silakan untuk mengunjungi website ini karena di sini banyak informasi-informasi yang menarik yang bisa dilihat ya. Dan nanti jangan lupa ada waktu juga untuk kegiatan, jadwal pendaftaran dan sebagainya. Jadi di sini sudah lengkap segala bentuk informasinya. Silakan kunjungi website S3 Kebijakan Publik. Di sini alamatnya S3 Kebijakan Publik ya, trisakti.ac.id. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh S3 Kebijakan Publik. Baik, mungkin itu saja Bu Medina yang bisa disampaikan mengenai S3 Kebijakan Publik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. S3 Kebijakan Publik ya, salah satu konsentrasi yang ada di program Doktor Ilmu Ekonomi. Ya, kami persilakan buat para magister yang masih berminat untuk studi lanjut ya, para lulusan terbaik, Ibu Arin, ya bisa lanjut ke kebijakan publik, segera mengikuti program Doktor Ilmu Ekonomi Kebijakan Publik. Untuk yang terakhir, the last but not least, kami persilakan Ibu Dr. Dini Haryanti ME dari Magister Manajemen Konsentrasi, Magister Ekonomi ya. Ibu Dini kami persilakan. Ya, betul, Magister Ilmu Ekonomi. Terima kasih Bu Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wisudawan semester jasa 2019-2020. Izinkan saya Dini dari program studi Magister Ekonomi untuk memaparkan mengenai profil program studi Magister Ilmu Ekonomi. Silakan. Magister Ekonomi berdiri pada tanggal 6 April 2006 dengan nomor 1615 tahun 2006 terakreditasi A pada 2017. Selanjutnya,
visi daripada Magister Ekonomi itu adalah, selanjutnya bisa next, menjadi program studi Magister Ilmu Ekonomi yang berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Misinya itu meliputi tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan, dalam bidang penelitian, dan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, inilah dia milestone daripada Magister Ekonomi, yaitu pada tahun 2020-2025 tetap mempertahankan akreditasi A dan PT 2025 dan 2030 mencapai target mutu tingkat regional, dan 2030 sampai 2035 pencapaian mutu tingkat internasional. Selanjutnya, profil lulusan daripada Magister Ekonomi adalah lulusan yang memiliki profesional di bidang ekonomi dan keuangan dengan menerapkan konsep teori dan metode ilmu ekonomi konvensional dan Islam yang mutakhir mampu mengevaluasi dan memberikan solusi, memprediksi kondisi perekonomian dengan pendekatan multidisiplin serta memplikasikannya di media yang memiliki reputasi nasional dan internasional. Lulusan yang mampu berkomunikasi dan bekerja sama, beretika, berakhlak mulia, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, mampu melakukan inovasi, memiliki intelektual yang terus meningkat, serta berwawasan global dan dinamis dan berkelanjutan. Kalau dilihat dari ekonomi, ini adalah DKI Jakarta, itu jumlah mahasiswanya itu lebih besar dibandingkan untuk PTS, itu lebih besar pada ganjil 2020 sampai 2021 sebanyak 2.009 mahasiswa. Selanjutnya, jadi kalau dilihat dari sini Universitas Trisakti, Magister Ekonomi Universitas Trisakti, jumlah mahasiswanya lebih banyak dibandingkan Universitas Jambi, Universitas Indonesia, Universitas Mula Warman, dan Universitas Halu Oleo untuk 2018-2019. Konsentrasi selanjutnya, konsentrasi yang ada di program studi Magister Ekonomi itu adalah keuangan dan perbaikan ekonomi dan keuangan Islam, kebijakan publik, ekonomi retail, dan pembangunan berkelanjutan. Kurikulum itu adalah berdasarkan kurikulum outcome based education. Selanjutnya, ini sebaran mata kuliahnya, jadi ditempuh dalam waktu atau setara dengan 4 semester, di mana jumlah SKS-nya adalah totalnya 45 SKS, dari mata kuliah wajib 18, konsentrasi 24, mata kuliah pilihan 3 SKS. Untuk mata kuliah wajib angkatan yang baru, angkatan adalah ekonomi kelanjutan, institusi, dan tata kelola. Selanjutnya, bisa selanjutnya. Oke. Ya. Adapun ini adalah mata kuliah pilihannya, ada ekonomi digital, implementasi kebijakan publik, analisis sekuritas dan seleksi portofolio, ekonomi keuangan internasional, keuangan negara, strategik manajemen rantai pasok, manajemen keuangan perusahaan multinasional, dan ekonomi wilayah. Selanjutnya, silakan. Biaya kuliah di Magister Ilmu Ekonomi itu adalah 11 juta per semester, itu dapat diangsur dalam 3 kali, jadi total biaya studi adalah 44 juta. Lama studi 2 tahun atau 4 semester. Biaya formulir pendaftaran adalah 1 juta, tidak berlaku untuk alumni Trisakti. Biaya matrikulasi itu adalah 5 juta. Bagi lulusan yang diwisuda pada semester ini, kami membebaskan biaya matrikulasi dan biaya biaya formulir. Oke, jadi demikian yang kami dapat sampaikan. Silakan menghubungi Sekretariat Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Gedung I, lantai 4. Dan pendaftaran itu mulai pada bulan Oktober Januari untuk semester genap dan April sampai Juli untuk semester biasa. Terima kasih, selamat bergabung dengan kami.
Medina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dr. Dini, terima kasih penjelasannya. Demikian ya yang terakhir dari Magister Ekonomi, lengkap sudah program S2 yang ada di program S2 dan S3 yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Tidak usah beralih ke kampus lain, tetaplah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Setiap program ada S2 ataupun S3. Baiklah, seluruh rangkaian acara hari ini sudah selesai. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf akan segala kekurangan pada pelaksanaan acara daring hari ini. Terima kasih banyak atas seluruh peserta sidang. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada puisi, saya mau menjawab puisi daripada Tengku Dafa tadi. Boleh ya? Janji bertemu jangan ditunda, ada pertemuan tak usah bergaya. Selamat kepada semua lulusan, semoga sukses dalam berkarya. Ketemu mantan ngajak baikan, sayang banget kalau dilewatkan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan tidak usah dikembalikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong host, mungkin bisa di-unmute semua pesertanya. Kita foto bersama. Bisa ditampilkan semua pesertanya biar kita bisa foto bersama. Bolehkah? Host? Ya, oke. Sudah mulai satu-satu. Ya. Kita kasih yel-yel untuk STB ya. Kita kasih yel-yel untuk STB ya. Kasih yel-yel untuk STB ya. Kasih yel-yel untuk STB ya. Jangan keluar dulu ya. Yes, STB. Yes. Jangan keluar dulu ya. STB. Yes. Oke, terima kasih kepada yang menampilkan. Oke, terima kasih kepada yang menampilkan. Saya Nisa Dewi, saya Iqbal. Ini segini banyak ya, itu 500 tahun. Enggak, ini 4 baris. Sama dibagi-bagiin kakak. Sama